Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada hari ini. Bapak atau Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat diberikan kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan. Kita ketahui bahwa pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan setiap individu. Pendidikan merupakan proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena inilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh generasi mudanya. Namun sayangnya, masih banyak generasi muda yang tidak sadar akan pentingnya pendidikan. Mereka memakai seragam sekolah, mengaku pergi ke sekolah, tetapi mereka menyanyiakan waktu yang berharga hanya sekedar untuk menongkrong di warung atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma dan etika dalam agama. Mereka tidak memikirkan berapa biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya dapat menimba ilmu dan menjadi orang yang sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anak yang serius dalam pendidikan tak sedikit yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan dalam akses mencapai medan pendidikan. Ingatkah Anda, masih banyak saudara kita yang menyeberang sungai bertaruh nyawa demi sampai ke sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses untuk menuju ke sekolah yang sulit untuk dicapai. Sementara di luar sana masih banyak anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tetapi mereka tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari kita gunakan hal itu atau kesempatan itu sebaik-baiknya agar kita dapat terus mencapai prestasi setinggi-tingginya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda pasti memiliki cita-cita, baik menjadi guru, dosen, insinyur, bahkan presiden sekalipun. Hal itu tentu memerlukan pendidikan yang memadai. Karena tanpa pendidikan yang memadai, hal itu tidak akan bisa tercapai. Selain itu, pendidikan juga merupakan jalan yang termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kita ketahui bersama bahwa kemiskinan itu erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang yang tidak serius, kemiskinan atau kebodohan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang memadai atau yang cukup tentu akan menjadikan kita sebagai orang yang terdidik, orang yang mudah mencapai informasi dan juga lebih cerdas tentunya. Hal ini yang membuat orang yang berpendidikan tentu memiliki kesempatan yang lebih baik dalam posisi karir yang lebih tinggi, serta kesempatan kerja yang lebih luas, yang bisa meningkatkan
kesejahteraan hidupnya menjadi lebih baik daripada orang yang masih rendah dengan pendidikan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita ketahui bahwa pentingnya pendidikan itu tentu akan berpengaruh dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun kehidupan pribadi kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya agar kita bisa mencapai cita-cita kita yang kita inginkan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan sebuah pidato, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi terkait dengan materi virus corona. Kita mengetahui bahwa pada tahun 2019 dunia digemparkan oleh salah satu penyakit yang disebut corona. Corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh salah satu virus. Virus corona ini tentunya meresahkan bagi kalangan masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Kita saja bisa mengambil contohnya dari Indonesia. Orang yang terpapar virus corona tentunya akan mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, dan bahkan parahnya bisa mengakibatkan kematian. Pemaparan virus corona sangat mudah terjadi pada masyarakat, mulai dari melakukan jabat tangan dan juga melakukan yang lainnya. Kita mengetahui bahwa virus corona tentunya memiliki dampak negatif yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tetapi di samping itu, corona juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari virus corona ini tentunya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan serta menjaga pola sehat hidup kita. Namun, ada juga dampak negatif yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama yaitu tentunya mengalami ekonomi dalam negara mengalami penurunan. Pendidikan pun menjadi tidak stabil, serta kesehatan masyarakat juga terganggu, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya akan sulit tercapai seperti biasanya. Di diskusi yang dapat saya sampaikan, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda mengenai peningkatan jumlah positif corona di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yaitu mengenai bagaimana tanggapan Anda mengenai peningkatan jumlah positif virus corona di Indonesia. Menurut saya, dengan adanya peningkatan positif jumlah yang terpapar virus corona tentunya sangat meresahkan dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Di sini kita ketahui bahwa peningkatan dari positif virus corona tentu karena hal yaitu kurangnya kesadaran dalam setiap individu untuk menjaga kesehatan maupun pola hidup sehatnya. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga pola hidup sehat kita agar kita tidak terpapar dari virus corona. Itulah tadi jawaban saya kepada penanya. Bagaimana? Baik, saya merasa pas. Baiklah, untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya mengenai bagaimana cara meningkatkan kesadaran pola hidup sehat masyarakat agar tidak terpapar virus corona. Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran dalam masyarakat agar melakukan pola hidup sehat sehingga tidak terpapar virus corona. Jawaban saya yaitu tentunya kita harus bisa menggali sendiri dari diri kita bagaimana kita menyadari bahwa banyak sekali bahaya-bahaya atau akibat-akibat dari virus corona tersebut. Selain itu, pemerintah juga memegang peranan penting agar kita bisa meningkatkan bagaimana kesadaran kita yaitu terkait dengan virus corona.
Pemerintah harus mampu memberikan sosialisasi atau arahan-arahan mengenai bahaya-bahaya maupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari virus corona. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil sikap dan tindakan tegas agar masyarakat mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya terkait jawaban tersebut. Bagaimana jika pemerintah memberikan sosialisasi tentang bahaya corona dan memberikan arahan untuk mematuhi protokol kesehatan, tetapi masyarakat tidak mau mendengari arahan pemerintah tersebut? Atas pertanyaan saudari, di sini pertanyaannya yaitu bagaimana jika pemerintah telah melakukan sosialisasi tetapi masyarakat tidak mendengarkan arahan-arahan dari pemerintah. Nah, hal inilah yang tentu masih menjadi kasus di Indonesia. Terkadang masyarakat telah melakukan sosialisasi tetapi masyarakat tidak mendengarkannya. Nah, dari hal ini kita harus mampu menyadari hal tersebut dari diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus mampu menggali informasi tersendiri tentang hal-hal apa yang akan menjadi bahaya-bahaya dari virus corona tersebut. Tanpa adanya kesadaran diri dari kita sendiri, tentu tidak akan bisa kita melakukan atau menghindari dari virus corona ini. Itulah jawaban dari saya. Kepada penanya, atau ada yang ingin menambahkan jawaban, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban. Jadi selain dari upaya diri sendiri tersebut, pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan, seperti melakukan razia masker, PSBB dan lainnya. Karena masyarakat tidak akan sadar bila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Sekian tambahan jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kepada saudari telah menambahkan jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana kepada penanya, apakah sudah bisa mengerti? Baik, saya sudah mengerti. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi diskusi yang dapat kami lakukan. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan diskusi, baik itu dalam hal menyampaikan materi, bertanya, atau menyangka jawaban, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om.